Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu dari kelas 12 IPS. Bertemu lagi dengan Ibu Asti dan di sini kita akan belajar sosiologi lagi, yaitu materi di bab kedua tentang globalisasi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar kegiatan belajar kita diberikan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian? Ibu harap kalian baik-baik saja, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap di rumah saja. Dan sudah Ibu siapkan tentang materi PowerPoint globalisasi dan fenomena-fenomenanya. Silahkan kalian cek dan nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi melalui WhatsApp group. Nah, silakan kalian cek, tetap semangat. Nah, oke, sekarang kita bahas PowerPoint-nya yang berjudul globalisasi dan fenomena-fenomenanya. Jadi, tujuan dari pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian dan hakikat globalisasi dan juga fenomena-fenomena globalisasi di dalam masyarakat. Nah, pengertian globalisasi. Nah, arti dari globalisasi. Globalisasi itu ingat berasal dari kata globe. Nah, dari kata globe ini kemudian berkembang menjadi kata globalisasi yang artinya mendunia. Apa maksud mendunia ini? Maksudnya dari globalisasi ini, masyarakat dari seluruh dunia dapat saling berhubungan, dapat saling berinteraksi melalui teknologi-teknologi yang ada, walaupun mereka berada di belahan dunia lain. Nah, di sini mereka dapat saling melakukan kegiatan ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, keamanan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada fenomena-fenomena globalisasi. Ada 4, ingat. Yang pertama, perubahan yang sangat cepat di bidang elektronika yang mengubah dasar-dasar teknologi. Nah, pada globalisasi itu, ciri-ciri yang pertama ditandai dengan berkembangnya teknologi dan alat elektronika modern. Misalnya, contoh gampangnya berkembangnya handphone, laptop, terus jam tangan, televisi, dan lain-lain. Seluruh peralatan hidup dibuat ada digitalnya, bahkan transportasi ada yang online, belajar online, dan lain-lainnya. Nah, itu salah satu fenomena globalisasi. Yang kedua, diciptakannya ruang-ruang pergaulan sosial. Nah, ruang-ruang pergaulan sosial ini bersifat lintas bangsa atau bersifat transnasional. Contohnya dari media sosial. Sekarang ada media sosial Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp. Nah, dari media-media sosial itu akhirnya terbentuklah sebuah ruang pergaulan sosial yang sifatnya lintas negara, bukan hanya dari dalam satu negara. Contohnya, kalian orang Indonesia dapat berhubungan dengan orang Malaysia, Brunei, Amerika, Kanada, Inggris, bahkan ke negara Afrika dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, terjadinya aktivitas ekonomi dan perpindahan orang-orang yang bersifat lintas bangsa atau negara. Globalisasi ini sifatnya yaitu lintas bangsa atau negara, bukan hanya dari satu negara saja. Nah, dari contoh ketiga yaitu terjadinya aktivitas ekonomi. Orang-orang di globalisasi dapat melakukan perdagangan baik barang dan jasa lintas internasional, dan juga mereka dapat berpindah-pindah dengan mudah lintas negara. Contohnya melalui pesawat, kapal laut, dan alat-alat transportasi lainnya. Mereka dapat mudah sejam 2 jam dapat berpindah negara satu dengan yang lainnya. Yang keempat,
terjadinya perubahan-perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai ideologi, nilai, dan norma sosial. Jadi, di dalam globalisasi ini, nilai-nilai, norma, ideologi bertambah. Ada satu, ada dua, dan juga kualitasnya juga bertambah. Jadi, masyarakat ini mulai menganut ideologi, nilai-nilai, dan norma yang disepakati oleh bangsa-bangsa di seluruh negara. Misalnya perkembangan ideologi Pancasila, liberal, komunis, terus mereka mempunyai nilai-nilai, norma yang berbeda satu sama lain yang biasanya disepakati oleh masyarakat lintas negara. Nah, selanjutnya ada pendekatan dalam globalisasi. Yang pertama, pendekatan sistem global. Nah, pendekatan sistem global ini berarti masyarakat itu mempunyai salah satu atau beberapa mereka dapat saling berinteraksi, berhubungan dalam suatu sistem global. Nah, yang kedua, pendekatan budaya global. Jadi, masyarakat ini menganut budaya-budaya yang berlaku secara global. Mereka dapat saling menikmati budaya dari satu negara ke negara lainnya. Jadi, di sini diharapkan budaya global ini tidak menggeser budaya asli suatu negara. Nah, ada pendekatan masyarakat dan politik global. Biasanya ada salah satu dominasi politik global di dalam globalisasi. Biasanya muncul sebuah negara adidaya, contohnya Amerika Serikat yang menguasai politik global di dalam globalisasi ini. Nah, selanjutnya ada pendekatan kapitalisme global. Kapitalisme ini yaitu suatu sistem yang terus memperbanyak barang dan jasa. Contohnya munculnya perusahaan-perusahaan transnasional di sebuah negara. Contohnya perusahaan asing seperti contohnya Yamaha, terus Honda, dan lain-lainnya, Panasonic. Nah, itu contoh dari kapitalisme global. Jadi muncul perusahaan-perusahaan transnasional yang bergerak di suatu negara, baik itu perusahaan dalam bidang ekonomi, barang, dan jasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca modul dan kita bisa diskusikan melalui WhatsApp group. Oke, sampai sini saja. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih untuk yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Kita teruskan di WhatsApp group dan silakan grade video ini dengan foto kalian agar kalian mendapat nilai plus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.